warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu dengan bertemakan abad Romawi kuno dan serta para pendapat ahlinya. Saya selaku moderator yang bernama Muhammad Syahputra Sibuan dengan NIM 2105169. Hai, saya Atika Ramadhani Tarigan, NIM 2105101. Hai guys, saya Debbie Regita dengan NIM 2105165. Hai, saya Romadana dengan NIM 2105164. Dan hai, saya Sanjar Fadli, NIM 2105195. Saya Atika Ramadhani Tarigan, selaku pemateri pertama, akan menjelaskan tentang peradaban dan asal-usul masa abad Romawi kuno. Romawi kuno adalah sebutan bagi peradaban bangsa Romawi, mulai dari berdirinya kota Roma di Jazirah Italia pada abad ke-8 Pramasehi sampai dengan runtuhnya kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Tarikh Masehi, yakni kurun waktu yang mencakup zaman kerajaan Romawi 753 sampai 509 sebelum Masehi, zaman Republik Romawi yang 509 sampai 27 sebelum Masehi, dan zaman Kekaisaran Romawi sampai dengan tumbangnya Romawi Barat 27 sebelum Masehi sampai 476 Masehi. Cikal bakal peradaban ini adalah perkampungan suku bangsa Italik di Jazirah Italia yang didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dan kelak tumbuh menjadi kota Roma. Nama kota Roma adalah cikal bakal dari nama kekaisaran yang menjadikan ibu kota, sekaligus cikal bakal dari nama peradaban yang dikembangkan dan disebarluaskan oleh kekaisaran itu. Kekaisaran Romawi tumbuh menjadi salah satu kekaisaran terbesar di dunia pada abad kuno, dengan populasi seramai kira-kira 50 sampai 90 juta jiwa, sekitar 20% dari seluruh populasi dunia pada zamannya, dan wilayah seluas 5 juta persegi pada tahun 1117 Masehi. Kerajaan Romawi bermula dari permukiman di sekitar Bukit Palatina di sepanjang Sungai Tiber di Italia Tengah. Wilayah itu subur dan bukit-bukitnya menyediakan perlindungan sehingga tempat itu mudah dipertahankan. Bangsa Romawi merupakan salah satu bangsa di Eropa yang memiliki persen penting di dalam perkembangan kehidupan umat manusia. Peradaban Romawi kuno menjadi salah satu peradaban klasik yang mengembangkan ilmu pengetahuan, hukum, dan seni. Berkaitan dengan asal-usul bangsa Romawi, diperkirakan ketika pada 1500 sebelum Masehi, yaitu satu kelompok suku Tibes, Indo-Eropa, yang kemudian disebut dengan orang Italia Latin mulai memasuki semenanjung Italia dari utara dan membangun permukiman di sebelah selatan lembah Sungai Tiber. Masyarakat Romawi kuno berprofesi sebagai petani karena awal masuk mereka yaitu sebagai bangsa petani yang kemudian mengalahkan bangsa Etruska. Kemudian kegiatan yang menjadi faktor penggerak ekonomi Roma adalah perdagangan dengan ditemukannya bukit arkeologis, yaitu berupa bangkai kapal yang di dalamnya terdapat guci-guci yang bermuat anggur, buah ceri, buah zaitun. Anggapan berdagang semakin besar. Mereka biasanya menjual hasil panen mereka di pasar kota atau forum Romunum. Petani Romawi membayar pajak sebagai dengan uang, sebagian lagi dengan hasil panen. Adapun juga pendapat para tokoh Romawi kuno. Pertama, menurut Aristoteles, negara adalah lembaga politik yang paling berdaulat. Bukan berarti lembaga ini tidak memiliki batas kekuasaan.
Tujuan terbentuknya negara adalah untuk kesejahteraan seluruh penduduk atau rakyat, bukan kesejahteraan individu. Negara yang baik menurut Plato adalah negara yang dapat mencapai tujuan-tujuan negara. Sementara negara yang tidak dapat melaksanakan tujuan-tujuan tersebut, maka adalah negara gagal. Kedua, menurut Polybius, adalah seorang pria Romawi yang kaya raya. Dia lahir di kota Athena di Yunani sekitar 200 sebelum Masehi. Ketika Romawi menaklukkan kota itu, mereka menuntut beberapa sendera. Mereka lalu membawa para sendera itu ke kota Roma. Romawi mengancam bahwa jika negara kota itu berusaha memerdekakan diri dari kekuasaan Romawi ataupun melakukan apapun yang tidak disukai oleh Romawi, maka Romawi akan membunuh para sendera itu. Polybius sukarela menjadi salah satu sendera dan dia pun menghabiskan sisa hidupnya di Roma. Selama tinggal di sana, dia menghabiskan waktunya menulis sejarah Romawi. Polybius menulis dalam bahasa Yunani selain karena dia adalah orang Yunani juga, karena ia ingin bangsa Yunani memahami siapa bangsa Romawi yang telah menaklukkan mereka. Yang ketiga ada Julius Caesar. Adalah salah satu diktator sekaligus jenderal Romawi terbaik yang pernah dimiliki oleh negara tersebut. Yang keempat, Plutarch mengartikan pendidikan sebagai proses pengemblengan keseluruhan diri anak, baik jasmani, mental, maupun moral. Tujuannya agar punya karakter yang luhur saat ia dewasa. Proses pendidikan menurutnya sudah dimulai bahkan sebelum anak dilahirkan. Yang kelima ada Cicero Romawi. Kuno Cicero mengatakan bahwa hukum dalam arti demikian sama tuanya dengan pemikiran tentang keberadaan Tuhan. Jauh sebelum adanya negara dimanapun juga, negara bagi Cicero merupakan kreasi hukum 27. Sejak Cicero dapat dikatakan sebagai pemikiran kenegaraan dan hukum mengalami revolusi besar-besaran. Saya Debbie Rikita selaku pemateri kedua akan menjelaskan tentang hakikat negara. Dari abad ke abad, negara binaan bangsa Romawi ini sedikit demi sedikit berkembang dari negara monarki elektif menjadi negara republik kuno yang demokratis dan selanjutnya menjadi kekaisaran diktator militer semi-elektif yang kian lama kian autokratis. Melalui perang penaklukan serta asimilasi budaya dan bahasa, Kekaisaran Romawi mampu menguasai beragam suku, bangsa, dan wilayah yang sangat luas. Peradaban Romawi kuno punya andalan besar dalam perkembangan bahasa, agama, tata kemasyarakatan, teknologi, hukum, politik, ketatanegaraan, tata cara berperang, kesenian, kesusastraan, arsitektur, dan ilmu teknik zaman modern. Pada 750 sampai 500 sebelum Masehi, Romawi kuno menerapkan sistem monarki atau kerajaan dengan raja pertama bernama Romulus. Pemerintahan monarki runtuh setelah terjadi pemberontakan oleh Lucius Junius Brutus. Pada 500 sampai 27 sebelum Masehi, Romawi kuno menerapkan sistem republik. Pada sistem ini, penduduk dibagi menjadi dua golongan, yaitu patricia atau bangsawan dan aristokrat dan plebea atau masyarakat. Biasanya negara Romawi memiliki badan perwakilan yang berasal dari anggotanya dari kaum patricia atau kaum ningrat, dan nama untuk kaum rakyat jelata disebut sebagai kaum plebeia. Dan awal pemerintahan monarki yang dimana diakhiri dengan pertentangan antara kaum patrisia dan plebea yang menghasilkan undang-undang 12 meja. Dan pemerintahannya pun ikut berubah demokrasi. Runtuhnya kerajaan Romawi kuno.
yaitu pada saat Raja ketujuh yang bernama Tarquinius Superbus melakukan tindakan kekerasan kepada rakyat dan banyak merubah aturan kerajaan yang dibuat pendahuluannya. Ia tidak segan membunuh rakyatnya demi mempertahankan kekuasaannya. Inilah masa-masa kekacauan pada saat itu. Pertahanan dan perkamanan Romawi kuno memiliki tentara yang kuat dan teknologi persenjataan yang modern pada masanya. Melalui kekuatan militer, Romawi kuno mampu menguasai wilayah Eropa Selatan dan beberapa wilayah di Timur Tengah. Dan saya menjelaskan kesimpulannya. Romawi kuno adalah peradaban yang tumbuh dari negara kota Romawi yang didirikan semenanjung Italia di sekitar abad ke sebelum Masehi. Romawi terletak di semenanjung Ipenia. Sekarang Italia, lembah pegunungan Apennina merupakan lahan subur yang cocok dijadikan sebagai lahan pertanian. Peradaban Romawi kuno terletak di negara Italia yang beribu kota di Roma. Menurut kepercayaan, kata Romawi berasal dari nenek moyang bangsa Romawi, yaitu Remus dan Remulus, yang merupakan anak dari Rei Silva, salah satu keturunan Aeneas, pahlawan peranak Troya. Kepercayaan masyarakat masih bersifat animisme, kemudian berkembang menjadi kepercayaan politeisme dan menjadi agama Kristen. Negara binaan bangsa Romawi ini sedikit demi sedikit berkembang dari negara monarki elektif menjadi negara republik kuno yang demokratis, dan selanjutnya menjadi negara kekaisaran diktator militer semi-elektif yang kian lama menjadi kian autokratis. Melalui perang penaklukan serta asimilasi budaya dan bangsa, kekaisaran Romawi mampu menguasai beragam suku, bangsa, dan wilayah yang sangat luas. Saran, setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dan mahasiswi dapat mengambil hikmahnya dari peradaban Romawi dan kemajuan yang dicapai dulu harus dicapai hari ini dengan yang lebih baik. Mahasiswa dan mahasiswi juga bisa menceritakan peradaban kuno Romawi ini tanpa textbook, menarik sehingga orang lain tertarik untuk belajar sejarah. Mungkin ini saja yang dapat kami jelaskan dan presentasikan mengenai abad Romawi kuno dan beserta para pendapat ahlinya. Apabila terdapat pada kami kesalahan atau khilafan kata, kami meminta maaf sebesar-besarnya. Dan kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih banyak terhadap Ibu Eli Darsari SHMH yang telah mengampu kami pada semester ini, khususnya pada mata kuliah ilmu negara. Billahi taufiq wan najah, ma'assalamah, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.